Baik anak-anak kami, kembali lagi bertemu dengan kami dalam materi kolaborasi IPS dan PPKN. Saya Ibu Linda Magdalena. Saya Nurhaida Simamon. Sekarang yang akan menyampaikan Ibu Nurhaida. Baik, untuk tujuan pembelajaran, silakan anak-anak Ibu perhatikan slide berikut. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama. Masa awal kemerdekaan dimulai dari tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, penerapan Pancasila mengalami banyak tantangan yang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Adapun upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama adalah adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Ini jelas bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila pertama. Yang kedua adalah pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. DITII ini bertujuan untuk membentuk negara Islam. Ini bertentangan dengan Pancasila. Indonesia itu adalah negara beragama, bukan negara agama. Yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ini juga bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga, di mana Indonesia itu adalah negara kesatuan. Yang keempat adalah pemberontakan Pemerintah Revolusional Republik Indonesia, sama dengan RMS. Yang kelima itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, dari pemberontakan inilah penyimpangan terhadap Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Nah, masa Orde Lama yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Masa ini dikenal dengan masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan terdapat pada pemerintah itu sendiri yang pada saat itu ada pada Bapak Presiden Soekarno. Pada masa Orde Lama, di sini juga terdapat penyimpangan terhadap Pancasila. Yang pertama itu adalah ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini tentu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua itu adalah pembubaran DPR hasil pemilu pada tahun 1955. Dan pembubaran ini dilakukan oleh Presiden. Itu bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga adalah Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, ini juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak Ibu akan melanjutkan pembahasan materi yang tadi dari Bu Nurhaida. Karena adanya penyimpangan terhadap Pancasila, terjadilah pemberontakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai dengan pembunuhan 6 perwira tinggi. Dan ada satu orang ajudan yang merupakan ajudan dari Jenderal A.H. Nasution. Pada tanggal 12 Januari tahun 1966 terjadilah demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang ingin menyampaikan tuntutan. Dan tuntutan tersebut dikenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat yang kita singkat dengan Tritura. Adapun isi Tritura itu adalah yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, tuntutannya adalah bubarkan kabinet Dikora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga adalah turunkan harga. Di masa itu terjadilah inflasi besar-besaran sampai 500%, sehingga rakyat tidak mampu membeli barang. Ini untuk orang-orang yang menengah ke bawah. Nah, adapun harapan dari